siswa, selamat datang kembali di pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Kalau sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ide dan peluang usaha, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses perancangan dan produksi produk kerajinan serta cara menghitung break-even point atau BEP dari usaha kerajinan. Tahapan perancangan produksi diawali dengan pencarian ide yang kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk sketsa, kemudian dilanjutkan ke dalam pembuatan prototyping, dan yang terakhir adalah penentuan desain akhir. Dalam proses produksi kerajinan ada 3 hal yang harus dipertahankan. Yang pertama, kualitasnya, yang kedua, bentuknya, dan yang ketiga adalah fungsinya. Tahapan produksi kerajinan sendiri pada umumnya terbagi 4. Yang pertama, pembahanan, lalu yang kedua, pembentukan, yang ketiga, perakitan, dan yang keempat adalah finishing. Sekarang coba perhatikan ya pembahasannya satu persatu. Yang pertama, pembahanan. Pembahanan adalah tahapan di mana kita mempersiapkan bahan baku. Bahan bakunya sendiri terbagi 2, yaitu yang berasal dari alam dan juga yang buatan. Setiap bahan baku memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan bahan yang lain. Karakteristiknya ditentukan oleh faktor keindahan bahan, tekstur atau rasa permukaan, dan yang terakhir, keras dan lunaknya bahan. Tahapan yang kedua, pembentukan. Pembentukan ini bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dijual. Lalu yang ketiga, perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri dari beberapa bagian. Nah, untuk perakitan dapat memanfaatkan bahan-bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambung tertentu. Dan tahapan yang keempat, finishing. Finishing merupakan tahapan terakhir dari proses produksi kerajinan. Finishing ini dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan kerajinan. Metode produksi kerajinan sendiri dapat dibagi 2. Yang pertama, secara tradisional, dan yang kedua, secara modern. Lalu letak perbedaannya di mana? Jika secara tradisional, satu orang mengerjakan semua tahapan produksi. Sedangkan di metode modern, satu orang hanya mengerjakan satu tahapan produksi saja. Metode produksi secara modern sebenarnya ditandai dengan ditemukannya ban berjalan atau conveyor belt. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencari siapa penemu conveyor belt, lalu apa dampaknya bagi dunia perindustrian. Kelancaran produksi ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, harus menerapkan sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap-sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Kemasan dalam usaha kerajinan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, melindungi produk dari benturan dan cuaca. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam membawa dan distribusi. Ketiga, menambah daya tarik. Dan yang keempat, sebagai bentuk identitas atau brand dari suatu produk. Keempat fungsi kemasan tersebut harus didukung oleh pemilihan materialnya, bentuk kemasannya, warnanya, teksnya, dan juga grafis di dalam kemasan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penghitungan BEP atau break-even point, atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah titik impas. Lalu, apa ya pengertian BEP? Break-even point atau BEP merupakan salah satu indikator dalam menjalankan usaha
guna mengetahui titik impas antara jumlah pendapatan dan biaya produksi sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. BEP sendiri memiliki manfaat sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. BEP sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Lalu yang kedua, variable cost atau biaya yang bergantung pada tingkat volume produksi. Dan yang terakhir, selling price, harga jual per unit barang. Metode penghitungan harga pokok produksi atau jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan terbagi 2. Yang pertama, full costing, di mana semua unsur biaya turut dihitung. Dan yang kedua, variable costing, di mana penghitungan memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 pendekatan atau metode dalam penetapan harga pokok. Yang pertama, supply and demand approach atau pendekatan permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua, cost oriented approach atau pendekatan biaya. Dan yang ketiga, market approach atau pendekatan pasar. Rumus BEP sendiri dapat dibagi 2, yaitu BEP unit dan BEP harga. Rumus BEP unit yaitu fixed price dibagi price dikurang variable cost. Sedangkan BEP rupiah rumusnya yaitu fixed cost dibagi 1 kurang variable cost per price. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Seorang wirausahawan mendirikan bisnis pabrik kerajinan kaca cermin dengan harga jual per buah sebesar Rp1.500.000, biaya variabelnya sebesar Rp1.000.000, lalu biaya produksinya sebesar Rp10 juta. Nah, kita diminta untuk mencari jumlah yang harus diproduksi dan jumlah nilai penjualan kaca cermin agar mencapai BEP. Oke, berarti yang diketahui pertama, harga jual berarti price sebesar Rp1.500.000, lalu variable cost-nya sebesar Rp1 juta, dan fixed cost-nya sebesar Rp10 juta. Yang ditanya jumlah mainan berarti BEP unitnya, lalu jumlah nilai penjualan berarti BEP rupiahnya. Untuk BEP unit rumusnya fixed cost per price dikurang variable cost. Kita masukkan fixed cost 10 juta dibagi price-nya 1.500.000 dan variable cost-nya sebesar 1 juta. Maka kita akan mendapatkan BEP unitnya sebesar 20 buah. Sedangkan untuk BEP rupiahnya, rumusnya yaitu FC dibagi 1 dikurang PC per P. Tadi fixed cost-nya 10 juta dibagi 1 dikurang variable cost-nya sebesar 1 juta dan price-nya 1.500.000. Lalu kita akan mendapatkan BEP rupiahnya sebesar Rp30 juta. Gampang kan? Nah, sekian video pembelajaran kita untuk pertemuan 2 kali ini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss bagikan di Edmodo ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.